Perkenalkan, kami dari tim Hub Capital yang baru katakan saya Fawas sebagai ketua tim. Kemudian ada dua anggota saya yakni Adis dan Hana. Nah, di sini bagian saya akan menjelaskan latar belakang serta posisi strategis dari PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA. TBLA adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk dari kelapa sawit dan tebu, mulai dari minyak goreng, gula, hingga biodiesel. Salah satu kekuatan utama TBLA adalah strategi hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi bernilai tambah. Ini membuat TBLA punya daya saing kuat di pasar global. Tapi tantangannya tidak juga mudah. Saat ini TBLA harus menghadapi perlambatan ekonomi global, proteksionisme seperti konflik dagang AS dan Tiongkok, hingga regulasi Uni Eropa yang semakin ketat terhadap produk sawit. Di Indonesia sendiri, daya beli masyarakat sedang melemah dan pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat. Namun, TBLA tetap bertahan karena mereka punya jaringan distribusi yang luas dan logistik yang efisien berkat dukungan dari Sungai Budi Group. Dalam persaingan industri, TBLA berada di level menengah, meskipun kalah luas lahan dibanding raksasa seperti Wilmar dan Astra Agro. TBLA punya keunggulan di sisi distribusi dan hilirisasi yang kuat. Tantangan terbesar mereka saat ini adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dan memperbaiki tata kelola agar tetap bisa berkompetitif. Sekarang saya akan membahas bagaimana kinerja keuangan TBLA serta bagaimana prospek investasinya berdasarkan valuasi saham. Dari sisi likuiditas, TBLA cukup stabil. Mereka mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan lancar. Current ratio dan quick ratio mereka konsisten di atas rata-rata pesaing. Tapi dari sisi profitabilitas, TBLA masih tertinggal. Margin laba bersih dan return of equity-nya lebih rendah dibandingkan kompetitor seperti BWPT atau DSND. Artinya, TBLA perlu meningkatkan efisiensi atau inovasi agar laba lebih optimal. Nah, yang menarik, kalau kita lihat dari metode valuasi, saham TBLA saat ini termasuk under value. Misalnya, dari metode price earning ratio atau PER, harga wajar TBLA ada di kisaran Rp1.079, padahal harga pasar hanya sekitar Rp615. Begitu juga dari metode PBV, harga wajarnya bisa tembus hingga Rp10.835. Jadi secara analisis, TBLA masih menyimpan potensi keuntungan yang besar bagi investor asalkan mereka bisa menjaga kinerja keuangan dan menangkap peluang dari kebijakan B35 dan B40 pemerintah. Sekarang kita akan membahas beberapa resiko utama dalam investasi di saham TBLA, serta bagaimana tata kelola perusahaan. Resiko pertama adalah fluktuasi harga komoditas, terutama kelapa sawit. Karena TBLA masih sangat bergantung pada komoditas ini, penurunan harga global akan langsung berdampak pada pendapatan mereka. Kedua, resiko dari sisi persaingan. Di pasar minyak goreng dan biodiesel, TBLA bersaing dengan pemain besar yang punya jaringan lebih luas dan teknologi lebih canggih. Tanpa inovasi dan efisiensi, margin keuntungan TBLA bisa terus tertekan. Ketiga, yang paling krusial adalah resiko regulasi. Peraturan baru seperti EUDR dari Uni Eropa bisa membatasi ekspor produk sawit yang tidak memenuhi standar keberlanjutan. Ini adalah tantangan nyata bagi TBLA yang masih memiliki isu hukum atas sebagian lahannya. Tapi di sisi lain, TBLA juga punya nilai tambah dalam tata kelola perusahaan. Mereka mulai berinovasi secara digital, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan menjaga integritas organisasi. Kalau aspek keberlanjutan ini terus diperbaiki, maka TBLA bisa naik kelas menjadi perusahaan yang tak hanya kompetitif, tapi juga berdaya tahan dalam jangka panjang. Maka dari itu, kami menilai bahwa TBLA layak untuk dipertimbangkan sebagai pilihan investasi dengan potensi jangka panjang yang kuat. Dengan strategi hilirisasi yang terintegrasi, Komitmen keberlanjutan, dan posisi finansial yang cukup solid, kami menilai bahwa saham TBLA masih menyimpan potensi untuk tumbuh dan memperkuat daya saing nasional. Karena itu, kami merekomendasikan TBLA sebagai saham yang layak untuk dibeli.